Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang gadis yang baru beranjak dewasa, dan dia menjadi korban atas penipuan yang dilakukan oleh agen ketenagakerjaan di luar negeri. Si gadis muda itu pertama kali ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak berdaya di kamar hotel. Dia mengalami luka lebam yang cukup parah di hampir sekujur tubuhnya, hingga ditemukan banyak sekali karet pelindung di sekitaran kasur. Dan diduga bahwa dia telah dilakukan pemaksaan oleh segerombolan pria secara bergantian. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian ini bermula ketika si gadis hendak melamar kerja ke Malaysia. Namun sesampainya dia di sana, dirinya malah dijebak dan dimanipulasi. Si gadis ditempatkan di sebuah hotel hingga beberapa orang pria asing datang dan melakukan tindakan yang tidak terpuji kepadanya. Pada situasi itu, si gadis harus berurusan dengan rudal balistik sebanyak 7 macam. Mereka juga berasal dari negara yang berbeda-beda, namun satu tujuan pada tindakan di atas ranjang kasur. Salah satu di antaranya bahkan merekam setiap adegan tersebut dan disinyalir dia akan menjual videonya di salah satu platform media sosial. Namun beruntungnya si gadis berhasil diselamatkan oleh salah satu pria yang berasal dari Indonesia. Dia tinggal di Malaysia sebagai seorang buruh pabrik yang berjarak tidak jauh dari hotel tempat perkara. Dan dengan kebaikannya, si pria itu membawa si gadis untuk diamankan ke pihak instansi terkait. Dalam penuturan yang disampaikan oleh korban di hadapan petugas kepolisian, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya berada pada keterjebakan tersebut. Dia berniat pergi bekerja sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarga. Namun sayangnya itu semua hanya omong kosong belaka, sebab dia malah dijadikan seorang pemuas nafsu birahi dari para lelaki. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa yang sangat memilukan tersebut? Di kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para wanita yang berencana pergi dan bekerja di luar negeri dengan jalur ilegal. Saya berharap kita bisa lebih teliti dengan agensi ketenagakerjaan yang terpercaya, jangan mudah tergiur dengan penghasilan tinggi yang ditawarkan oleh mereka. Sebab bisa jadi kamu yang akan menjadi korbannya dan keterjebakan yang sama akan terulang kembali. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Samaran Putri dan berusia sekitar 17 tahun. Dia bertempat tinggal di pesisir pantai di Kecamatan Baruna di Kabupaten Aceh Besar di Provinsi Aceh. Menurut keterangan yang diutarakan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengatakan bahwa sosok dari sang putri dikenal memiliki kepribadian yang pendiam dan juga tertutup. Dia orangnya jarang sekali mengobrol karena lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kamar. Akan tetapi meskipun begitu, Putri terhitung sebagai anak yang sangat penurut. Dia tidak pernah menentang perintah dari kedua orang tuanya. Keseharian yang dihabiskannya juga sering sekali membantu pekerjaan ibunya dalam mengurus rumah. Diketahui latar belakang dari kehidupan gadis muda itu ternyata berada di bawah garis kemiskinan. Bapaknya hanya lulusan sekolah dasar dan bekerja sebagai seorang nelayan. Sementara sang ibu adalah pekerja serabutan yang kadangkala membantu memanen padi di sawah milik orang. Hingga dari sinilah bisa dipastikan bahwa Putri berasal dari keluarga yang pas-pasan. Dan setelah dia lulus dari sekolah menengah kejuruan, gadis itu kemudian memutuskan untuk mencari kerja dibanding melanjutkan pendidikannya ke strata yang lebih tinggi. Hal ini didasari karena dia ingin membantu ekonomi dari keluarganya. Dia ingin menjadi wanita karir agar bisa membanggakan mereka di masa tua. Putri kemudian berinisiatif untuk mendatangi beberapa pabrik di pusat kota. Dia berusaha mengirimkan lamaran kerja dan berharap untuk segera dipanggil interview. Akan tetapi sayangnya situasi di Provinsi Aceh ternyata tidak sama dengan kondisi yang ada di Tanah Jawa. Sebab faktanya tidak banyak lapangan kerja yang tersedia. Dan para remaja seolah dipaksa untuk berjibaku menata masa depan mereka. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi seorang pengangguran karena ketidaksetaraan pembangunan. Para remaja itu bahkan nekat untuk pergi ke luar negeri sebagai seorang tenaga kerja Indonesia.
Nampaknya di sana kehidupan mereka seperti lebih terjamin. Terlebih penghasilan yang ditawarkan juga bernilai fantastis dan sangat menjanjikan. Kondisi yang seperti ini juga dirasakan oleh Putri secara tidak langsung, di mana selama hampir setengah tahun dia sudah berusaha untuk melamar pekerjaan. Namun hasilnya tidak memuaskan dan tidak mendapat kepastian apapun dari perusahaan yang didatanginya. Hingga ketika Putri sedang berada di kota Banda Aceh di rumah kerabat dekatnya. Di sana dia tiba-tiba saja didatangi oleh seorang agen ketenagakerjaan yang menawarkannya bekerja ke luar negeri. Si agen itu mengatakan bahwa yayasan yang dinaunginya resmi dari pemerintahan. Dan Putri tidak perlu meragukannya karena sudah banyak yang mereka berangkatkan hingga berhasil sukses di beberapa negara. Dalam percakapan itu, si agen juga menjanjikan penghasilan yang terbilang sangat besar, meskipun dia akan dijadikan seorang pembantu namun gajinya akan sama seperti atasan sekelas supervisor di Indonesia. Pada awalnya, tawaran itu tidak dihiraukannya karena dia merasa tidak siap. Terlebih dia juga belum pernah merantau ataupun pergi jauh dari kampung halamannya. Hingga kemandirian itu dirasa sangat berat sebab harus hidup tanpa peran dari kedua orang tuanya. Akan tetapi seiringnya waktu, Putri juga menyadari bahwa kehidupannya berada pada fase yang stagnan. Dia tidak berjalan kemanapun karena tidak kunjung mendapat pekerjaan. Niatan untuk membantu perekonomian keluarga terasa sangat jauh dan ini membuyarkan pikirannya. Hingga setelah si agen terus menghubunginya selama kurun waktu 2 minggu. Putri akhirnya mulai tergoda dan berpikiran bahwa dia memang harus pergi ke luar negeri. Dan gadis muda itu kemudian berkonsultasi dengan kedua orang tuanya. Pada percakapan yang terjadi tersebut, sang ibu kemudian berkata bahwa jika pilihan Putri ke luar negeri dirasa lebih baik ketimbang bertahan sebagai pengangguran, maka pergilah. Siapa tahu itu akan mengubah kehidupan serta perekonomian mereka. Apalagi janji yang diberikan si agen terdengar sangat masuk akal untuk masa depannya. Hingga pada akhirnya di bulan Desember di tahun 2024 yang lalu, gadis muda itu kemudian memilih untuk terbang ke luar negeri. Dia juga dibantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan data pribadinya. Putri tidak mengeluarkan sepeser pun uang karena ditanggung oleh agen ketenagakerjaan yang membawanya. Diketahui bahwa Putri kemudian pergi menuju ke negara Malaysia. Di sana dia sudah akan bekerja sebagai seorang pembantu di keluarga yang cukup kaya. Tugas dari Putri tentu akan mengurus rumah serta memasak makanan untuk mereka. Singkat cerita, Putri akhirnya sudah berada di Kuala Lumpur bersama dengan sang agen. Dia sempat ke restoran untuk makan siang hingga di beberapa jam berikutnya Putri dijemput menggunakan taksi online. Putri ternyata dibawa ke sebuah hotel bintang 2. Tempat yang dimaksud itu terbilang cukup kumuh karena seperti tidak diurus. Namun kamarnya terhitung cukup besar dan ada 2 kasur di dalamnya. Pada momen tersebut Putri tidak mengerti kenapa dia dibawa ke hotel. Padahal dirinya sudah dijanjikan akan pergi ke rumah majikan. Namun di waktu itu si agen beralasan bahwa ada beberapa data pribadinya yang belum terselesaikan. Hingga dia diminta untuk menunggu di hotel dan mereka akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan, ketika itu waktu menunjukkan jam 4 sore dan Putri sudah merapikan bajunya di lemari hotel. Dia juga disediakan 1 botol minuman beserta cemilan lainnya. Namun si agen memilih pergi dan meninggalkannya sendirian di sana. Hingga tiba pada jam 7 malam di suasana hotel yang terlihat sangat sepi, di mana ketika itu Putri didatangi oleh 2 orang yang bertubuh besar dan berkulit gelap. Para pria itu langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hingga hal itu membuat Putri langsung berteriak dan meminta mereka berdua untuk pergi dari sana. Pada awalnya Putri menyangka bahwa kedua pria itu mungkin nyasar ke kamarnya, namun beberapa menit berikutnya mereka malah berlaku tindakan yang agresif terhadapnya. Satu pria mencengkram kuat tangan dari Putri sebagai penekanan untuk memberi kesan intimidasi, sementara satu pria lain langsung mendorongnya hingga membenamkannya ke atas ranjang kasur. Di momen itu Putri kembali berusaha berteriak untuk meminta pertolongan, namun perlawanannya dihentikan karena mereka berdua langsung membungkam mulutnya dengan keras. Hingga tidak disangka bahwa pria yang diperkirakan berasal dari negara Bangladesh itu akhirnya membuka satu persatu apa yang seharusnya dibuka.
Mereka benar-benar melakukan pengancaman agar Putri menuruti setiap keinginan mereka. Dan di beberapa menit berikutnya, kedua pria Bangladesh tersebut sudah menguasainya secara keseluruhan. Mereka saling bekerja sama untuk melumpuhkannya agar tidak banyak bergerak. Hingga setelah semua dirasa aman oleh mereka, kedua pria itu akhirnya mengajak Putri untuk melangsungkan aktivitas olahraga pencoblosan. Pada ketidakberdayaan itu, Putri berada pada kenestapaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada penuturan yang disampaikan oleh Putri di sana, mereka berdua melakukan aksi yang tidak terpuji itu selama 2 jam. Keduanya secara berganti merebah gaya tanpa memberikannya jeda untuk beristirahat. Putri tentu tidak bisa berbuat banyak, dia tidak punya tenaga untuk melawan kedua pria yang bertubuh sangat besar tersebut. Hingga setelah mereka berdua menyelesaikan pertempuran itu, keduanya kemudian langsung pergi dan menutup pintu sembari menguncinya dari luar. Pada situasi ini, Putri kemudian mulai menyadari bahwa dia sedang berada pada keterjebakan. Kepergiannya ke negara Malaysia ternyata sudah direncanakan pada kondisi yang seperti ini. Dia dipaksa berhadapan dengan 2 pria di hotel yang tidak pernah terduga tersebut. Gadis muda itu kemudian hanya bisa terlentang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pikirannya seketika langsung kosong karena tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada beberapa menit berikutnya, Putri kemudian berusaha untuk bangkit. Di dalam pikirannya, dia harus segera keluar dari kamar hotel tersebut. Dan Putri kemudian berusaha untuk membuka pintu serta menggedornya dengan cukup keras. Namun apa yang dilakukan oleh Putri ternyata hanya sia-sia. Putri tidak melihat kehidupan di luar kamar dan dia merasa bahwa hotel itu tidak ada petugas keamanannya, apalagi pengunjungnya sama sekali. Hingga akhirnya Putri kemudian mengambil ponsel yang berada di dalam tas ransel. Dia tentu langsung menghubungi keluarganya yang berada di Aceh. Dia memberitahukan atas keterjebakannya di negara Malaysia dan meminta mereka untuk segera melaporkannya ke instansi terkait. Akan tetapi Putri juga menyadari bahwa proses itu akan memerlukan banyak waktu. Dan dia kemudian memutuskan untuk mencari orang yang tinggal di Malaysia melalui salah satu platform di media sosial. Gadis itu kemudian menemukan satu grup yang berisikan banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan dia berusaha langsung menghubunginya untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya sebelum dia berhasil terhubung dengan mereka, gadis muda itu ternyata kembali didatangi oleh para pria yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Pria itu berjumlah sekitar 7 orang dan mereka berasal dari etnis yang berbeda-beda. Di momen tersebut Putri nampaknya harus dihadapkan pada fase kepahitan yang berulang. Tatapan mereka juga menunjukkan kengerian yang tidak bisa dijelaskan. Mereka bahkan seperti selayaknya monster yang sudah siap di hadapan buruannya. Singkat cerita, 2 diantaranya kemudian langsung membekapnya. 3 orang juga menyusul melakukan hal yang sama, hingga Putri berada pada kondisi yang sangat disudutkan. Dan akhirnya dia dipaksa dibaringkan di atas ranjang kasur dari kamar hotel tersebut. Pada posisi itu Putri tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua mencengkram seluruh tubuhnya dari bagian bawah sampai ke bagian atas. Dia berusaha untuk menolak juga ditahan oleh mereka semua. Hingga 1 orang pria kemudian mengeluarkan seutas tali dan mengikatnya di besi ranjang kasur itu. Dan tepat di beberapa menit berikutnya Putri akhirnya tenggelam pada kenestapaan lanjutan. Dia dihantamkan oleh 5 rudal secara bergantian satu sama lain. Hingga kali ini Putri memilih untuk pasrah dengan kondisinya yang benar-benar sangat mengkhawatirkan. Di dalam kepahitan itu Putri sempat melihat 1 orang yang sedang memegang kamera yang berukuran sedang. Dia merekam aktivitas mereka semua dengan pergerakan yang nampaknya cukup profesional. Dan diduga bahwa hasil dari video itu akan diunggah di salah satu platform media sosial. Dan mereka semua akan mendapatkan bayaran atas penjualannya. Sekitar 3 jam berikutnya aksi yang mereka lakukan akhirnya dihentikan. Kelima pria itu juga langsung meninggalkan Putri dengan begitu saja. Mereka keluar dengan menutup pintu dan menguncinya lagi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sekitar setengah jam berikutnya Putri kemudian berusaha untuk segera bangkit lagi. Dia benar-benar bertekad untuk keluar dari penjara di hotel tersebut. Dan dirinya langsung mengambil ponselnya hingga kembali mencari akun orang Indonesia yang berada di Malaysia. Dan kuasa Tuhan akhirnya terjadi ketika dia berhasil menemukannya. Orang itu juga membalas pesan dari Putri dan dia menjanjikan akan segera datang untuk menyelamatkannya.
Tepat di jam 3 subuh si penolong itu akhirnya datang ke kamar hotel tersebut. Dia bersama dengan 2 temannya langsung mengamankan Putri dan akan melaporkannya ke pihak instansi terkait. Para penolong itu tentu merasa sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepada gadis muda tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa Putri berada pada keterjebakan di negara Malaysia. Dan ketiganya juga tidak menyangka bahwa Putri dijadikan pemuas nafsu birahi dari para lelaki. Singkat cerita, tepat di 1 minggu berikutnya Putri kemudian sudah bertemu dengan keluarganya. Gadis itu nampak sangat sedih dan terharu karena bisa diselamatkan. Putri bahkan memeluk ibunya dengan erat karena dia masih merasa sangat trauma. Sementara itu pihak penegak hukum telah berjanji bahwa mereka akan menuntaskan apa yang terjadi kepada Putri. Mereka juga sudah berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk mencari agen ketenagakerjaan ilegal tersebut. Namun nampaknya si agen bekerja sama dengan orang dalam di pemerintahan hingga dia seolah sangat sulit terlacak dan butuh effort yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkannya. Sebuah realitas dari kisah yang terbilang sangat memprihatinkan. Saya berharap kita semua bisa mendapat hikmah atas apa yang terjadi terhadap Putri, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.